Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Kezia. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, prodi Geografi, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya Masjid Agung Al-Ikhlas di Valencia ini, dan juga bagaimana pola-pola pendidikan masjid, khususnya bagi kita masyarakat Melayu Riau yang ada di Valencia. Mereka dapat dibandingkan dengan Zawiyah Arab. Dalam masyarakat Minangkabau, mereka melanjutkan tradisi pra-Islam tentang rumah laki-laki dan dibangun di atas tiang-tiang tinggi dalam penggunaan kontemporer surau. Sering digunakan untuk merujuk pada masjid kecil atau ruangan khusus di gedung publik seperti pusat perbelanjaan, universitas, atau tempat peristirahatan di sepanjang jalan raya untuk dilakukan pria atau wanita. Di beberapa daerah Sumatera dan Semenanjung Malaya, surau merujuk pada bangunan tempat ibadah umat Islam. Fungsinya hampir sama dengan masjid, yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Akan tetapi, karena bangunannya relatif lebih kecil dari masjid, surau biasanya tidak digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Id. Di Malaysia, perbedaan fungsi antara surau dengan masjid tidak begitu jelas. Untuk tujuan administratif, surau dibedakan menjadi surau besar dan surau kecil. Meskipun fungsinya hampir sama dengan masjid di Indonesia, surau besar biasanya mempunyai fungsionaris keagamaan lebih lengkap. Akan tetapi, surau besar pada umumnya tidak dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, surau kecil biasanya juga difungsikan sebagai tempat memberikan pelajaran dasar agama. Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan Siapi Api dibangun dengan swadaya masyarakat. Perletakan batu pertama pada tahun 1967 bertepatan dengan kunjungan kerja Gubernur Riau ke kota Bagan Siapi Api, Bapak Arifin Ahmad. Sementara menunggu pembangunan masjid yang permanen selesai, maka dibuatlah bangunan dari kayu untuk kegiatan sholat fardu, sholat Jumat, acara peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, pengajian muslimat, madrasah, MDA, dan kegiatan lainnya. Pada tahun 1984, bangunan Masjid Agung Al-Ikhlas permanen diresmikan dan dapat dipergunakan meskipun masih terus dilakukan pembenahan. Setelah Bagan Siapi Api menjadi ibu kota Kabupaten Rokan Hilir oleh Bapak Bupati Haji Wan Tamrin Hashim, Masjid Agung Al-Ikhlas dipagar total dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini terjadi pada tahun 2005 dan pembangunan selesai pada bulan Oktober tahun 2006. Dengan ini, Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan Siapi Api dijadikan masjid pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini, Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan Siapi Api merupakan Masjid Agung Kecamatan Bangku dan sementara ini dijadikan Masjid Agung Kabupaten Rokan Hilir menjelang Masjid Kabupaten siap dibangun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Haji Mardani, Imam Besar Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan Siapi Api. Awal mulanya tahun 64 adalah iya, mulai dari kayunya nanti dirombak oleh Pak Wan Tamrin Hashim. Itu oleh Pak Anas ada di Masjid Al-Ikhlas merupakan masjid kebanggaan masyarakat Kota Bagan Siapi Api.
Bentuk bangunannya unik ala Eropa dengan banyak kubah serta 4 menara yang menjulang tinggi yang melambangkan kebesarannya. Masjid ini terletak di jalan utama Kota Bagansi Api-Api, persis di sebelah makam pahlawan. Masjid ini juga berfungsi sebagai Islamic Center Kabupaten Rokan Hilir. Masjid Al-Ikhlas Bagansi Api-Api di Pulau Sumatera, tepatnya di Riau, ternyata banyak sekali bangunan masjid yang begitu menarik dan memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya berada di bagian barat Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bangunan masjid tersebut ialah Masjid Agung Al-Ikhlas. Lokasi masjid tersebut berdiri megah di Bagansi Api-Api. Bagansi Api-Api sendiri merupakan sebuah ibu kota dari Kabupaten Rokan Hilir. Sebelumnya, Kabupaten Rokan Hilir adalah bagian dari Kabupaten Bengkalis, lalu dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru pada tanggal 4 Oktober tahun 1999. Bagansi Api-Api juga terkenal sebagai Hong Kong Van Andalas dan pernah meraih predikat sebagai kota terbersih kedua yang berada di Provinsi Riau. Tak hanya itu saja, kota Bagansi Api-Api merupakan salah satu tempat yang pantainya selalu ramai di Selat Malaka semasa penjajahan Belanda. Pada masa itu juga, ternyata sudah berdiri kokoh bangunan masjid besar berjumlah 3, yaitu Masjid Raya Al-Ikhlas, Masjid Raya Al-Ihsan, dan Masjid Al-Kausar. Lokasi Masjid Al-Ikhlas yang begitu strategis menjadikan tempat ini selalu dipenuhi oleh para jemaah atau siapapun yang melewati wilayah tersebut. Terlebih letaknya juga persis di sebelah makam pahlawan. Masjid Al-Ikhlas juga tak hanya difungsikan sebagai tempat beribadah umat muslim saja, tetapi juga sebagai Islamic Center Kabupaten Rokan Hilir. Maka tak heran berbagai kegiatan keislaman selalu dilakukan di Masjid Al-Ikhlas, terutama pada hari-hari besar Islam tiba. Di masjid tersebut semakin penuh dan ramai oleh berbagai deretan aktivitas untuk merayakan beberapa hari besar Islam dan juga berbagai kegiatan pengajian dan juga tabligh akbar. Tak hanya itu saja, keberadaan masjid tersebut juga menjadi ikon kebanggaan warga Rokan Hilir. Bentuk dari struktur bangunannya begitu menarik dengan mengadopsi dari gaya Turki Utsmani. Hal tersebut dibuktikan dengan bagian kubah masjid yang ukurannya besar serta keempat menara yang berdiri menjulang tinggi di setiap penjuru bangunan Masjid Al-Ikhlas. Selain kubah utama yang berada di atap bangunan utama masjid, di keempat sisi juga terdapat kubah yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bangunan kubah utama. Selain itu, terdapat juga 4 menara lagi yang ukurannya lebih kecil, ditambah dengan keempat kubah bawang di masing-masing puncak menara masjid. Hal menarik lainnya yaitu pada kubah Masjid Al-Ikhlas memiliki warna yang begitu berbeda. Jika diperhatikan, warna dari kubah tersebut adalah coklat dan tepatnya disebut dengan warna tembaga. Hal tersebut memberikan kesan tersendiri di mana biasanya kubah pada bangunan masjid berwarna emas atau warna lainnya yang mencolok serta ditambah dengan beberapa hiasan geometris pada kubah tersebut.
maka sangat mudah untuk mengenali bentuk dari bangunan Masjid Al-Ikhlas jika dilihat dari jarak kejauhan. Selain itu, warna yang sama juga dimiliki pada kubah yang berada di ujung keempat menara masjid. Tak hanya bangunan masjidnya yang terlihat megah, Masjid Al-Ikhlas juga dilengkapi dengan perkarangannya yang begitu luas. Kemudian, pada salah satu sisi perkarangan tersebut terdapat air mancur sehingga memperindah suasana Masjid Al-Ikhlas. Dinding masjid pun berwarna putih serta keseluruhan yang membuat masjid tersebut terkesan semakin elegan. Pada bagian perkarangan masjid pun dihiasi oleh pepohonan dan juga lampu-lampu, sehingga ketika malam hari pun suasana di sekitar masjid akan terasa begitu indah dan mempesona. Tak heran, Masjid Al-Ikhlas selalu dipenuhi oleh para jamaah dan pengunjung, terutama pada hari Jumat dan kedua hari raya besar Islam. Masjid Al-Ikhlas merupakan kategori masjid jami. Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Utama Bagansi Api-Api Rokan Hilir Riau ini. Masjid Al-Ikhlas memiliki luas tanah 1.122 meter persegi. Luas bangunannya 10.385 meter persegi dengan status tanah saham. Masjid Al-Ikhlas memiliki jumlah jamaah besar dari 200 orang, jumlah muazin 5 orang, jumlah remaja 80 orang, dan jumlah khotib 4 orang. Fasilitas Masjid Al-Ikhlas Bagansi Api-Api. Ada tempat wudhu, toilet, aula, mobil jenazah, keranda, mimbar, perlengkapan sholat, perlengkapan ngaji, tempat parkir motor, tempat parkir mobil, ruang sekretariat, kipas angin, penitipan sandal, penitipan barang, perpustakaan, terminal, kipas angin, sajadah, mimbar, karpet, tempat parkir sepeda, kloset, gudang, wifi, amplifier, klinik, dan tempat mandi mayat, mikrofon imam, mikrofon wireless, toilet buang air kecil, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah penjelasan dari Bapak Mardani selaku Imam Besar Masjid Agung Al-Ikhlas Bagansi Api-Api. Dia bilang Pak Anas yang minta, sekarang itu kurang tahu juga Imam. Dia maknanya jelas Pak Anas dulu pengennya warnanya putih aja. Putih tidak mau. Pak Anas kan memang dulu bangunan semuanya kan putih semua. Makanya bangunan itu nggak kita cat sampai sekarang. Kita cat pun putih. Cuma ada tambah warna emas kemarin itu di dalam. Berarti itu kan nggak ada apa yang di tiangnya. Jadi memang dia kayaknya pernah ke daerah di Mekah sana kayaknya. Dia mau bikin seperti itu. Gitu. Tapi kayaknya kan sudah putih. Jadi inspirasinya dari sana? Iya dari sana. Ya ada pernah dia bilang dia sholat di daerah Mekah sana lah, nggak ada tiangnya, makanya kita nggak ada tiang, cuma agak bahaya tuh bermerek gitu. Bagiannya kita ada ruang imam di sebelah itu, habis itu ruang untuk petugas jaga malam, habis itu ya di dalam ini ada nak bikin perpustakaan cuma nggak jadi. Belum terrealisasi ya belum terrealisasi. Pernah tempat mandi, tempat parkir, biasa itu aja. Kalau kita sebelum COVID ada program maghrib mengaji, habis itu ada tausiah ilmu fikih, tasawuf dan tauhid sebelum COVID. Jadi sekarang tahun ini nggak ada.
jadi berhenti sementara gitu. Iya, jadi sementara menjelang. Sama dengan kafe kita kan dulu ada, sekarang dari dulu semua. Oh, iya. Tapi dari Pusat Baru. Ini Jadi programnya maghrib mengaji, subuh juga pernah, atau siang sore maghrib lah. iya. Kalau di Riau ini mungkin satu-satunya masjid yang nggak ada tiangnya mungkin masjid kita yang gitu. Oh iya. Di Riau ya. Hal itu memang yang paling megah lah daripada masjid-masjid yang lain. Sebenarnya masjid itu ada di filosofi kita ini dulu. Iya. Sebenarnya itu masjid kecamatan Bangko sebenarnya, bukan masjid kabupaten. Cuma berhubung masjid kabupaten belum dibikin, jadi dipakai lah sementara masjid itu untuk masjid kabupaten. Ada seperti di filosofi yang itu. Sejarah masjid itu. Semoga Masjid Agung Al-Ikhlas akan tetap terjaga keindahan dan keasliannya, dan semua kegiatan-kegiatan yang tertunda akan tetap terlaksana meski dalam pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.